Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan inayahnya kepada kita sampai akhir hayat, dan menganugerahkan kepada kita keimanan sehingga kita kembali kepadanya dalam keadaan membawa ajaran agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sering dilontarkan berupa pertanyaan untuk mencoba mengoreksi, bahkan mencari-cari kesalahan yang ada di dalam Al-Quranul Karim sebagai kitab suci kita, umat Islam. Apakah gerangan pertanyaan itu? Pertanyaan itu, kenapa di dalam Al-Quranul Karim terdapat lafadz nahnu dan ana sebagai kata ganti Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah berfirman? Padahal sebagaimana yang sama kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang Maha Esa, zat yang tunggal. Sedangkan penggunaan dari kata nahnu itu menurut mereka mewakili lebih dari satu. Sehingga dalam bahasa Indonesia kalau ana adalah aku, sedangkan nahnu adalah kami. Maka yang lebih tepat sebetulnya bukannya kata nahnu, tapi yang lebih tepat adalah aku. Kenapa sedemikian rupa? Sebagaimana pengakuan dan keyakinan orang-orang Islam bahwa Allah itu Esa. Tapi yang jadi masalah, kenapa kok di dalam Al-Quranul Karim Allah sebagai Tuhan kita menggunakan lafadz nahnu? Bukankah berarti Allah itu lebih daripada satu? Karena pada prakteknya dalam Al-Quranul Karim Allah menyampaikan nahnu, yaitu kami. Lalu bagaimana kemudian jawaban kita? Sahabatku dunia dan akhirat, semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Ada dua jawaban. Yang pertama jawabannya adalah kata nahnu dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit jilid kedua halaman 907. Jilid kedua halaman 907. Di sana dikatakan bahwa nahnu dhamirun yu'abbiru bihil ithnani awil jam'i. Bahwa dhamir nahnu atau kata ganti itu adalah kata ganti yang menunjukkan dua atau lebih. Ya. Akan tetapi tidak selamanya dalam kitab tersebut juga disampaikan hal yang sedemikian rupa hanya menuju pada dua atau tiga ini. Tapi terkadang itu ditunjukkan untuk mu'azzam nafsahu, mengagungkan dirinya, zatnya sendiri. Artinya sebagaimana juga yang sama kita ketahui, ketika kita mengatakan antum kepada seorang ustadz, mengatakan antum kepada seseorang yang kita hormati, itu untuk mengagungkan. Bukan berarti kemudian bahwa kita tidak mengerti antum itu untuk kalian, sedangkan yang kita ajak bicara adalah satu orang. Mestinya satu orang adalah anta, atau kalau orang Betawi biasa bilang ente. Contoh misalkan, kabar ente gimana ustadz? Tapi yang dilafatkan bukannya kabar ente gimana ustadz, yaitu bagaimana kabar antum ustadz. Kenapa menggunakan lafadz antum padahal antum itu lebih dari satu, yaitu kalian. Ini menggunakan lafadz antum atau jamak sebagai pengagungan terhadap orang yang diajak bicara. Nah, begitupun dengan nahnu. Nahnu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan untuk mengagungkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Seperti misalnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaga daripada kebersihan dari Al-Quranul Karim. Makna kami di sini Allah sedang berbicara, kami yang maha agung, kami yang maha kuasa, kami yang maha segala-galanya, yang akan menjaga daripada Al-Quranul Karim. Sehingga kata nahnu kesimpulannya
tidak selalu berarti kami, akan tetapi mengagungkan zat, mengagungkan dirinya sendiri atau orang atau zat yang sedang berbicara atau berfirman, dan dalam tepatnya Al-Quranul Karim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman. Sahabatku dunia dan akhirat, itu yang pertama. Adapun yang kedua, kalau dikatakan keluar pula daripada susunan atau tatanan bahasa Arab, tidak juga. Sebab kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan kami, domir nahnu, Allah Ta'ala tidak melakukannya sendiri, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikut sertakan makhluknya. Jadi makhluk ikut andil untuk melakukan sesuatu yang Allah inginkan. Contoh misalkan dalam penurunan ayat, penurunan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung ujuk-ujuk menurunkan Al-Quranul Karim kepada kita punya Nabi besar Muhammad SAW. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan terlebih dahulu kepada malaikat Jibril sebagai asistennya, lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umatnya. Berarti lebih daripada dua, atau dua, Allah Ta'ala, malaikat Jibril, Nabi Muhammad, dan ini adalah jamak. Lalu bukan berarti Allah Ta'ala tidak esa. Sebagaimana, mohon maaf, ketika Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Kenapa Allah Ta'ala gunakan kami? Padahal pada saat Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah menggunakan domir ana, yaitu dengan tu yang menempel gitu ya kepada fiil madhi khalaqa. Jadi wa ma khalaqtu, tidaklah aku ciptakan. Sedangkan di sini laqad khalaqna, sungguh telah kami ciptakan. Perbedaannya adalah ini Allah berbicara tentang penciptaan Nabi Allah Adam yang belum ada proses keterlibatan manusia dalam penciptaannya. Tetapi ketika laqad khalaqna, sungguh kami telah menciptakan, yaitu manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah sedang bercerita ada keterlibatan hamba-hambanya, di mana kita mempunyai orang tua kita bergaul dengan halalam thayyibah, lalu keluarlah air sperma, dan pada akhirnya bermuarah di dalam perut ibu kita, dan dari situlah kemudian Allah Ta'ala ciptakan kita sehingga lahirlah kita. Itulah kenapa Allah Ta'ala menggunakan domir nahnu di dalam Al-Quranul Karim. Semoga bermanfaat dan jangan sampai terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan mengikis daripada akidah kita. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada kekurangan tolong diluruskan, karena Al-Fakir masih sangat jauh daripada alim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.